Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hadiahnya kita dapat berkumpul di sini untuk pertemuan kita meminta pendapat daripada Ustaz dari Haji Muhammad Rashid perihal fikih munakahat. Tersebut untuk sesi wawancaranya akan dimulai saat ini. Insyaallah Ustaz, saya akan mengambil pertanyaan pertama untuk sesi wawancara. Yang pertama, bagaimana pandangan Ustaz tentang kedudukan wali dalam akad nikah? Kemudian, apakah boleh wali tidak menghadiri prosesi akad nikah, dan apakah boleh langsung menggunakan wali hakim jika wali nasab terdekat dari wanita tersebut tidak ada? Wali hakim, wali nikah itu kan rukun. Kalau satu rukun tidak ada di dalam satu kegiatan, maka itu batil. Jadi mutlak harus ada wali nikah. Wali nikah itu banyak, mulai dari yang utama sampai kepada rentetan berikutnya. Yang terakhir adalah wali hakim. Karena itu diperlukan waktu penelusuran persoalan itu. Itu salah satu sebab kenapa permintaan nikah itu dimajukan beberapa hari sebelum waktunya. Sebab wali hakim penghulu dalam hal ini pasti menelusuri mana walinya, wali nikah. Kalau yang utama tidak ada, kan bisa turun kepada berikutnya, dari bapaknya kepada kakek, baru paman, jumlahnya banyak kan. Jadi pasti telusuri secara keseluruhan. Pada saat ditemukan semuanya tidak ada, barulah boleh menjadi wali hakim. Jadi mungkin harus ada wali, kan itu rukun. Kedua yaitu bagaimana pendapat Ustaz terhadap terjadinya kawin yang mana pernikahannya hanya dilakukan oleh Penghulu itu masalahnya serius ya. Penghulu liar jelas pertama tidak diakui oleh negara, maka tidak mungkin mendapatkan buku nikah. Otomatis pembuktian zuriatnya tidak jelas, sangat mungkin nanti terjadi perselisihan. Ya, tidak punya bukti itu, maka si administrasi dia kalah. Satu. Yang kedua, wanitanya itu korban. Karena pihak laki-laki bisa saja membuat berulah macam-macam, dan mereka tidak bisa nuntut. Yang ketiga, sangat mungkin tidak sah. Ada yang mengatakan kan yang penting hukum agamanya sah, administrasinya soal nanti. Itu harus paralel. Kenapa? Karena nikah itu adalah realisasi daripada hifzul nasab wal hajj, memelihara keturunan dan martabat manusia, menghindari adanya berbagai macam penipuan. Nah, pada saat kepepet, apakah ini sah atau tidak?
pengalaman teman-teman di pengadilan agama pada saat dilaksanakan nikah massal dalam rangka pengesahan nikah yang sudah terjadi 50% tidak sah. Jadi sebaiknya ini. Nah, perlu pemahaman kepada masyarakat. Tidak berarti saya tidak pernah ngalami. Waktu saya di Mesir Raya, seseorang datang minta dinikahkan. Dan saya imam di sini. Di sini sudah pernah. Saya, kenapa nggak bisa? Penghulu tidak mau. Nah, artinya kan ada yang tak beres. Kenapa kita semua serahkan? Kalau penghulu mengatakan tidak boleh, berarti kalau kita laksanakan itu tidak sah. Jadi sangat tidak bagus. Mungkin saja ada yang sah secara fikih, mungkin, tapi lebih banyak tidak sah. Itu pengalaman di pengadilan agama. Nah, itu ada namanya pengesahan nikah ya. Pengesahan nikah secara massal itu teliti ulang. Dan kesimpulannya lebih 50% nikah pertama tidak sah. Bagaimana menikahkan lagi? Tidak bisa. Kecuali persyaratannya dipenuhi. Dan bukan lagi nikah ulang, bukan pengesahan, nikah awal. Tolong masyarakat disanarkan soal itu. Saya mau menanyakan, apakah boleh ketika akad nikah kedua pasangan sudah disandingkan di hadapan penghulu atau sudah didudukkan bersebelahan saat prosesi ijab kabul? Itu soal budaya. Setiap negara, setiap bangsa punya budaya yang berbeda-beda. Itu budaya di tanah Arab. Ya memang laki-laki dan perempuan itu sangat sulit untuk bertemu. Tapi budaya kita di Indonesia. Budaya kita di Indonesia. Sebenarnya secara umum disandingkan apa? Hanya saja dikondisikan oleh masyarakat kita bahwa itu disuruh nunggu. Nanti nikah baru dijemput. Itu dikondisikan. Dan itu sangat bagus. Nah, kenapa? Yang namanya budaya itu adalah satu kegiatan yang dilakukan berulang kali sehingga timbul semacam image bahwa kalau tidak begitu menjadi salah. Itu budaya. Itu tergantung budaya daerah. Tanya Ustaz, apakah boleh dari pihak orang tua mempelai wanita menekankan pada nominal harga yang tinggi seperti hiburan atau panai? Perkawinan yang berkah itu yang sederhana. Itu dari Nabi ya. Dari Nabi. Tapi tingkat sederhana itu berbeda-beda. Boleh saja dibicarakan melalui satu musyawarah. Misalnya pihak wanita katakan bisa nggak sekian, tapi bukan harga mati. Kenapa? Karena pihak wanita punya tanggung jawab berat nanti pada saat resepsi. Pembiayaan itu berat. Mungkin saja dikasih oleh pihak laki-laki. Itu nggak cukup. Mungkin nggak sampai separuhnya. Sehingga dalam hal ini itu ada pembicaraan. Tetapi memaksakan harus sekian itu tidak etis. Karena namanya sederhana itu tergantung kondisi kemampuan. Kalau orang kaya dua-duanya sederhananya beda udah. Ya. Orang kayanya pihak wanita kadang-kadang dalam perjalanan sejarah para ulama, banyak ulama-ulama itu memang menikah tetapi sebenarnya mahar yang disebutkan itu dari perempuan. Ada yang seperti itu. Dan dia kepingin tuh jadi menantu, tapi dia tidak mampu. Lewat belakang bisa dikasih. Bisa.
tentu itu merupakan rahasia mereka. Misalnya yang kita kenal di Indonesia itu adalah Syekh Ahmad Khatib, Sumatera Barat. Ceritanya begitu. Dia mahasiswa, dia pelajar di Mekah, tetapi guru-gurunya melihat ini potensi besar, mau dinikahkan, dia punya uang. Dia berbelakang uang itu. Itu bisa. Nah, jadi, tapi memaksa, mematok, terpaksa. Tidak etis. Tidak etis. Saya ini sudah berumur 70 dari muda sampai begitu. Memang saya pernah mengikuti tawaran dan mereka sangat lihai berbicara. Tapi saya kira tradisi itu sudah berkurang. Sekarang pembicaranya bahkan sebelum resmi maju itu sudah ada pembicaraan pendahuluan. Ini yang terakhir pertanyaannya, mohon nasihat Ustaz kepada kami para mahasiswa, apa bekal yang terbaik untuk kami jika kami akan melangkah ke jenjang pernikahan? Pertanyaan yang sulit. Karena setiap orang kan beda-beda. Ya, lobby lebih utama, berbicara lebih dulu. Dari situ kita bisa melihat sinyal-sinyal. Perhatikan sinyal itu baru nanti sinyal dari calon, sinyal dari orang tuanya gimana. Saya lurus. Saya kira itu caranya. Pokoknya nikah jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan tidak bagus, berkahnya nggak ada. Berkahnya nggak ada. Tapi kalau ada berkahnya, semuanya benar. Alhamdulillah, telah kita sama-sama dengar dan mendengar jawaban dari para Ustaz dari Haji Muhammad Rashid terkait fikih nikahan. Adapun mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada Ustaz dari Haji Muhammad Rashid dan juga pencerahannya. Kurang yang mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.